Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri memutuskan tak memecat Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Polri memutuskan akan mempertahankannya. Kendati demikian, Richard Eliezer disanksi demosi selama 1 tahun. Keputusan tersebut berdasarkan hasil sidang etik yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta pada Rabu 22 Februari 2023 kemarin. Ada 9 poin yang menjadi alasan Komisi Kode Etik Polri mempertimbangkan Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae tetap diterima dinas di Polri. Dalam putusan etik KKIP menyatakan perilaku Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sebagai perbuatan tercela. Sehingga Baradae wajib meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Demikian disampaikan Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan membacakan hasil putusan Komisi Kode Etik Polri untuk Barada Richard Eliezer di Mabes Polri Jakarta Selatan. Sementara untuk sanksi administratif dan hal ini diterima oleh Baradae yakni mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selama itu Baradae tugas sebagai Tamtamayan Mapolri. Terlepas dari sanksi etik dan administratif di atas, pejabat Komisi Kode Etik Polri menjabarkan 9 poin yang menjadi pertimbangan bahwa Baradae masih bisa berdinas di Polri. Pertimbangan pertama yakni terduga pelanggar belum pernah dihukum melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. Pertimbangan kedua, terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Ketika terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta sebenarnya dengan berbagai cara, yakni merusak dan menghilangkan barang bukti dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tapi terduga pelanggar dengan berbagai resiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Pertimbangan keempat, terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan, sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. Kelima, terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, dan berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi ia sudah menyesali perbuatannya, serta berjanji tak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Keenam, adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Yosua, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Yosua, bersimpu dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa, sehingga keluarga Brigadir Yosua memberikan maaf. Pertimbangan ketujuh, semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tak berani menolak perintah atasan. Pertimbangan kedelapan yakni terduga pelanggar yang berpangkat Barada atau Tamtama Polri tak berani menolak perintah menembak Brigadir Yosua dan saudara Ferdi Sambo maksud kami, karena selain atasan jenjang kepangkatan saudara FS dan terduga pelaku sangat jauh. Terakhir, dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya, sehingga perkara meninggalnya Brigadir Yosua dapat terungkap. Menurut Ahmad Ramadan, sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya. Sidang etik Baradae dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat kemarin pagi. Sidang etik Baradae diketuai oleh Sesrowa Prof. Div Propam Polri Kombes Sakaus Ginting. Dalam perkara pembunuhan Brigadir J, Baradae telah divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKIP. 1. Terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. 2. Terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. 3. Terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan.
Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. 4. Terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. 5. Terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi dia sudah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 6. Adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa, sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. 7. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. 8. Terduga pelanggar yang berpangkat barada atau tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. 9. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.